Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Bapak doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, anak sekalian, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita tetap membahas kembali bab 2, yaitu mengenal Allah dan kitabnya. Kemarin kita sudah mengenal nama-nama Allah yang termasuk dalam Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini ayat An-Nisa 136, artinya salah satu dalil kita untuk yakin atau mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Jadi, kita sebagai umat Islam harus meyakini dengan sepenuh hati dengan Al-Qur'an, dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku, dan yang lain-lainnya. Untuknya apa tujuannya? Untuk mencapai keselamatan dunia dan di akhirat. Itulah merupakan tujuan kita meyakini Al-Quran dan kitab-kitabnya yang lain. Ayat Al-Quran, ya. Kemudian kita ketahui bersama, anak-anak mungkin sudah tahu tentang nama-nama kitab, ya, yang Allah turunkan. Yang pertama, kitab apa? Ya, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi wassalam, kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Di daerah mana? Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan yang keempat, nah ini adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzul Quran.
terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awalnya diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah dalam usia 40 tahun. Nah, Al-Quran ini merupakan penyempurnaan dari kitab-kitab yang lainnya. Kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah, harus meyakini dengan sepenuhnya kitab Al-Quran ini sebagai pedoman, petunjuk hidup kita di dunia ini. Supaya apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Nah, Al-Quran ini juga diturunkan ketika terjadi 17 Ramadan. Pada pertama kali diturunkannya itu 17 Ramadan. Nah, setiap 17 Ramadan kita biasa memperingati dengan nama Nuzul Quran. Bapak tanya, ayat atau surat pertama yang diturunkan surat apa? Ayo, ketika Rasulullah berada di Gua Hira, surat yang pertama kali diturunkan surat apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Surat Al-Alaq. Dari 1 sampai 5, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran ini diturunkan juga selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah merupakan kedaiban Bapak pribadi. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.